Nanti you bantah. Oke, kita dengar gitu bantahannya gitu. dulu. Silakan. You tunggu sampai saya bikin salah baru you bantah. Pak Jokowi adalah persona yang sederhana. Itu saya bangga. Kesederhanaan cocok bagi dia sebagai kepala keluarga, tapi bukan sebagai kepala negara. Buat orang miskin, hidup itu adalah tragedi. Buat yang berkuasa, hidup adalah komedi. Dia bisa mempermainkan apa aja. Front Pembela Islam, jelas itu kata Islam di belakangnya tuh. Dengan sendirinya, inherent di dalam Islam adalah keyakinan dirinya. Toh Pancasila juga dasarnya tadinya adalah Piagam Jakarta, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata itu kita hapus. Demi apa? Demi persaudaraan antar warga negara. Tetapi sejarah itu tidak mungkin kita hilangkan. Kan itu jalan pikirannya kan. Mungkin dihilangkan, dia semakin membekas pada bangsa ini. Jadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, mengakui bahwa perbuatan manusia hanya boleh bermakna kalau diorientasikan ke langit. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa dalilnya? Bahwa saya boleh berbuat baik tanpa perlu menghadap langit. Itu namanya humanisme tuh. Berbuat baik dengan pahala masuk surga. Artinya kemanusiaan saya itu palsu. Kan kita sebelumnya bingung ada sejumlah menteri yang jalan-jalan di Amerika ya. Itu Menteri Perdagangan sama Menteri Investasi yang saya kenal wajahnya. Dan itu publik ribut kenapa dalam situasi begini tiba-tiba jalan-jalan ke Amerika dan alasannya mencari investasi, mendatangkan investasi. Hari begini siapa yang mau investasi? Nah, kita lebih terkejut lagi ketika muncul juga larangan. Lagi-lagi Pramono yang menyampaikan bahwa para menteri itu dilarang untuk pergi ke luar negeri kecuali Pak Jokowi. Lah kok bisa Pak Jokowi nggak ngerti ada menterinya jalan-jalan ke Amerika itu? Dan kita udah berkali-kali menganalisis bahwa akhirnya yang kita sebut presiden itu sebetulnya dia tidak memimpin itu karena nggak ada ide. Apakah dia berkuasa? Dia juga tidak berkuasa karena di sekitar dia itu orang bikin string, bikin benang-benang untuk ngatur dia sebetulnya secara halus itu. Udah Pak Jokowi pergi aja belusukan segala macam dan orang tahu bahwa dia akan diledek. Jadi sebetulnya ada semacam konspirasi aneh di istana yang memang menginginkan supaya presiden itu buat kesalahan terus-menerus karena memang dia tidak mungkin untuk diminta untuk memimpin. Jadi udah dirumuskan, mungkin oligarki udah ketemu dengan 2-3 partai yang potensial untuk narik diri dari istana. Ini yang sedang berlangsung sebetulnya. Jadi saya melihat nasib dari bangsa ini adalah dipimpin oleh orang yang tidak bisa memimpin, juga tidak bisa berkuasa. Kalau dia berkuasa, mestinya seluruh perintahnya didengar oleh kabinet kan. Ada yang bilang, ya udahlah, silakan aja presiden ngomong, kita nyari vaksin, minta divaksinasi di Amerika sambil hahaha dengan alasan nyari investasi. Jadi dia tidak berkuasa sekaligus tidak memimpin. Lalu presiden apa? Dia memang menang pemilu, itu doang. Menang pemilu tapi tidak kuasa, tidak memimpin. Bukan, ini dua hal yang berbeda. Sebentar loh. Ini dua hal yang berbeda. Bahwa investasi bisa dari dalam dan bisa dari luar. Dan saya pikir, coba kita baca berita 2014 itu. Jadi yang tidak dipersulit yang dari luar apa yang dari dalam? Yang jelas bahwa dia tidak pernah menolak investasi asing sekalipun. Dia tidak menolak loh. 2014 menolak apa tidak? Mempersulit tidak bisa ditafsirkan menolak. Oh, jadi mempersulit bukan menolak itu? Memangnya menolak itu pasti mempersulit? Nah, di situ kesulitan pikiran saudara. Bukan. Wassalamualaikum bro. Itu artinya presiden memang memancing kerumunan dengan melempar-lemparkan benda-benda dari dalam mobil yang disebut hadiah. Kan itu artinya minta rakyat berkumpul nih, gue punya hadiah, kan kira-kira begitu kan. Mana ada orang dilemparin hadiah justru menjauh, kan pasti mendekat. Bicarakan itu, you bagian negara. Tapi Anda kalau salah menyampaikan informasi, saya harus bantah. Tidak boleh saya biarkan Anda terus. Nanti you bantah. Oke, kita dengar bantahannya dulu. You Silakan. tunggu sampai saya bikin salah baru you bantah. Wassalamualaikum bro. Itu nama ya. Mengapa? Karena Anda berdua saya yang gaji. Saya bukan Tidak ada urusanmu dengan gaji. Langsung saja tidak ada Bro Rocky, durasi urusanmu kita dengan mepet. gaji. Bangga Baling kita dengarkan dulu. honor saya di Dari TV mana One. kau punya gaji kasih saya? Dari kapan? Ini nggak ngerti Di mana tentang- kau bekerja? Bang, durasi kita Pajak langsung apa yang ke kau bayar? substansi, Saya terangkan ya, langsung saya ke terangkan ya. substansi.
tahan dulu. Nggak usah kau pakai diksi yang bisa membingungkan Bang publik. Abalin Itu kita loh. dengar, durasi kita singkat sekali. Silakan Bang Rocky. Jangan bilang kau bayar saya. Nanti kau saya punya uang dari mana saya ambil. Oke, saya oke. terangkan nanti, saya terangkan. Hati-hati Karena pakai itu nanti istilah. saya terangkan. Kau pakai istilah Iya, hati-hati. diam aja dulu, diam, Durasi diam. terakhir kita Hati-hati. dengar dulu, Oke, kita dengar dulu. Diam ya. Amplop saya nanti dapat dari program TV One. Dipotong pajak, masuk ke negara. Tanya Itu Tisa, untuk tanya bayar Tisa. Anda. Ya. Mimpi ente Jadi mimpi. intinya gimana Bang Rocky? Jadi Berarti intinya juga terakhir Gimana bagaimana? logika kamu? Jadi Anda Kau pakai apa? Anda dibantu Kau apa? representasi apa kau mau bayar dengan pajakmu itu kepada Tadi saya? bicara soal Nggak ada pajak, kita cerita. tidak soal bayar, tapi intinya apa? Terakhir dari penerimaan Bang Rocky. negara bukan pajak itu dan anggaran pendapatan belanja Oke, negara kita- itu. Oke, baik. Kalau tidak saya Nggak langsung usah. akan tutup ini. Saya di langsung akan parlemen, tutup saya ini. tahu itu urusan itu. Saya kasih waktu. Poin terakhir ya, poin terakhir. Mobil itu dia punya 4 ban dan 1 ban serep. Ban serep hanya dipakai kalau mobilnya kempes. Influencer itu ban serep. Ternyata ban serep ada 4. Artinya 4 bannya lagi kempes sehingga mesti pakai ban serep 4 tuh. Oke. Itu agak aneh mobil punya 4 ban serep. Itu yang saya maksud. Bang Rocky. Iya, saya tidak suka diatur-atur karena saya anggap di dalam demokrasi orang itu hanya bertanggung jawab pada argumennya gitu. Jadi dalam kasus misalnya soal Pancasila itu yang saya sebut Pak Jokowi tidak paham. Kan saya harus memilih mengucapkan Pak Jokowi paham atau mengucapkan Pak Jokowi tidak paham. Dua-duanya pendapat. Kalau saya bilang Pak Jokowi paham Pancasila, saya harus buktikan dalil itu. Dan itu susah buat saya. Kalau saya bilang Pak Jokowi tidak paham, lebih mudah saya buktikan. Jadi saya bertanggung jawab atas argumentasi saya, bukan atas sopan santun, nggak sopan santun. Bagaimana kalau saya bilang, oke, Pak Jokowi tidak paham, tapi saya ucapkan dengan sangat santun. Maka saya nggak kena delik itu atau nggak dilaporin. Jadi jangan lihat bungkusnya. Karena nggak mungkin pikiran itu diaudit oleh cara mengucapkan. Itu poinnya. Nanti kalau saya bilang Jokowi tidak paham Pancasila, itu pendapat saya. Pertama, Jokowi paham Pancasila, pendapat saya kedua. Dua-duanya statusnya pendapat, nggak ada beban emosi di situ, nggak ada beban etis. Jadi nanti kalau pakai versi Pak Yunimar, kebebasan berpendapat adalah kebebasan untuk memuji presiden. Kalau mengkritik bukan kebebasan berpendapat. Dua-duanya statusnya saya kira pendapat. begini ya, Bang Rocky, saya kira begini ya. Kalau disebut kebebasan berekspresi, bukan berarti kita melakukan fitnah dalam tanda petik. Itu Mengkritik karena itu boleh-boleh kan- saja. itu Tapi tanda petik, bukan- kalau Bung Rocky mengatakan Pak Jokowi dan Tidak Presiden tidak paham Pancasila, saya kira ini terlalu naif bagi Oke, bagi kalau anak saya bangsa bilang Pak ini. Jokowi paham Pancasila, Ya, bagaimana baik nggak? mungkin seorang Pak Jokowi, presiden kita ini tidak paham Pancasila, sementara dari sikap perilaku dia itu menunjukkan nilai-nilai Pancasila, Bukan Pak. soal perilaku, Jadi pengertian soal dia apa? tentang Pancasila. Pak mau pengertian atau perilaku, Pak? Kan begitu. Saya begini, saya hormati pendapat Pak Ya kan? Junimar. Kita mau pengertian itu apa? Benar, Kan begitu. gini ya, saya terangin pelan-pelan ya. Kita jangan berhayal, Oke. Pak. Saya tidak berhayal, saya kasih tahu poin saya ya. Kita lihat realita, jangan Junimar hayalan terus. punya pendapat Jokowi paham Pancasila. Pendapat Junimar menghina saya. Karena bagi saya dia tidak paham. Kan dua-duanya pendapat kan. Anda mesti buktikan bahwa Pak Jokowi paham Pancasila. Saya bisa buktikan bahwa Pak Jokowi tidak paham Pancasila. Dua-duanya pendapat statusnya. Jadi jangan kasih emosi di situ. Itu cuma Nah, bukan pendapat. emosi, Pak. Bukan emosi. Sekarang begini, Pak.